فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ada kata-kata sukar kemarin ya yang di muka surat 304 tentang apa itu? Illa hajala. Kana la yasma'uhu ahadun illa hajala ka hayatir raqs. Tidaklah seorang pun mendengar bacaan Nabi Dawud kecuali hajala, seperti keadaan orang yang menari. Hajala artinya adalah masya'ala ihdari jelaihi rafi'anil ukhra, berjalan di atas satu kaki dan mengangkat kaki yang lain. Mungkin gantian gitu ya. Jadi memang menjadi orang macam menari. Saking indahnya suara Nabi Dawud menurut cerita Israiliyat. Baik. Kalau mi'zafah iya alat musik. Kemudian yang muka surat 306 Ar-Rahim, sautun as-sautur rahim, yaitu layin raqiq, suara yang halus, suara yang lembut, suara Nabi Dawud menurut cerita tersebut. Kemudian untuk muka surat 308 yang peristiwa orang yang diberi amanah membawa apa itu? Mutiara itu ya. Kemudian dia meletakkan mutiara pada ukaz. Ukaz adalah asa au rumah ternyata, yaitu tongkat atau tombak. Mungkin ditanam gitu ya, macam punya raja-raja itu. Ada untuk letak permata kah, mutiara kah di tongkatnya itu. Sekarang kita kembali ke pertengahan muka surat 309. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa qad dzakara katsirun minal mufassirin minas salafi wal khalaf. Banyak dari ahli tafsir dari kalangan salaf dan khalaf menyebutkan hahuna di sini qasason, cerita-cerita, wa akhbaron, berita-berita, aksaruha israiliyat, kebanyakannya israiliyat, dan tak layak untuk kedudukan Nabi Dawud sebagai nabi, sebagai orang yang maksum. Bagaimana membuat tipu daya untuk merampas istri seseorang, ini mustahil. Tapi gimana Bani Israel membuat cerita macam itu? Wa minha ma huwa makdzubun la mahalah. Sebahagiannya itu ada yang dusta, tidak mungkin dihindari, pasti dusta itu. Tarakna iradaha, kami sengaja tidak mendatangkannya fi kitabina, di dalam kitab kami ini, qasdan, ya sengaja. Iktifaan waqtisaran, mencukupkan diri dan membatasi diri, ala mujarradi tilawatil qissah, mencukupkan diri dengan semata-mata membaca cerita itu, minal Qur'anil azim, dari Al-Qur'an yang agung. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah yang membimbing orang yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Wa qad ikhtalafal a'immatu fi sajdati shad, para imam berselisih pendapat tentang sujud di dalam surat Shad. Hal hiya min azaimis sujud, apakah dia termasuk sujud yang wajib? Au innama hiya sajdatu syukrin, ataukah ini jenis sujud syukur? Laisat min azaimis sujud, bukan termasuk sujud yang ditegaskan, diwajibkan. Ala qaulain, ada dua pendapat. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibnu Abdillah qala haddatsana Muhammad ibnu Ubaid at-Tanafisi anil Awam qala sa'altu Mujahidan an sajdati Shad, saya bertanya pada Mujahid tentang sujud yang ada dalam surat Shad. Faqal sa'altu Ibnu Abbas, saya bertanya pada Ibnu Abbas, min aina sajadta, dari mana Anda sujud ketika melewati ayat tersebut? Auqal awama taqra, apakah engkau tidak membaca? Wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, termasuk dari keturunannya adalah Dawud dan Sulaiman. Ulaikal ladzina hadallah fa bihudahu muqtadih, mereka itulah orang yang diberi hidayah oleh Allah,
maka dengan hidayah mereka hendaknya engkau meneladani, yaitu meniru amal-amal soleh para nabi. Fakana Dawud mimman umira nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam ayyaqtadiya bih. Nabi Dawud itu termasuk dari orang yang mana nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meneladani mereka. Fasajadaha Dawud alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam sujud di dalam peristiwa itu. Fasajadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga bersujud. Baik. Waqad qala al-Imam Ahmad haddatsana Ismail huwa ibnu Ulayyah an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas. Jelas dohir sananya sahih ya. Di catatan kaki isnaduhu sahih. Annahu qala fi sujud fi sad laisat min azaimi sujud. Ibnu Abbas mengatakan bukan termasuk sujud yang wajib. Waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Dan sungguh saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud disebabkan karena ayat tadi. Wa kadza rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i min hadisi Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Thayyib. Qala Tirmidzi hasanun sahih. Wa qala An-Nasa'i akhbarani Ibrahim ibnul Hasan Al-Miqsami. Ada catatan kaki tak? Tak ada ya. Catatan kaki kondisinya. Haddatsana Hajjaj bin Muhammad Al-Misisi siqah an Umar ibni Dzar, Umar bin Dzar siqah an abihi, cuma Dzar ini Dzar siapa ya? An Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas. Ada komentar tak kesimpulannya? Tak disebut ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi sad wa qal sajadaha Dawud taubatan. Jadi ini sabda Nabi ya dalam hadis Ibnu Abbas. Nabi Dawud sujud sebagai bentuk taubat. Wa nasjuduha syukran. Kita bersujud di ayat itu sebagai bentuk syukur. Tafarrada bihi Ahmad wa rijaluhu siqat. Baik. Cuma apa? Ada catatan kaki wal maksud bihi Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib ibni Ali An-Nasai. Ahmad di sini adalah Imam Nasai sendiri. Ahmad bin Syu'aib. Tayyib. Wa qala Abu Dawud haddatsana Ahmad ibnu Shalih Al-Misri. Qala haddatsana Ibnu Wahab Misri juga. Qala akhbarani Amr ibn al-Harits Asbatul Misriyin an Sa'id ibni Abi Hilal siqah an Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Ada komentar enggak ya? Sayang ya tak kenal. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar sad. Ketika Rasulullah di atas mimbar, beliau membaca surat Sad. Falamma balagha sajdah, tatkala mencapai pembahasan sujudnya Nabi Dawud itu, nazala fasajad, beliau turun, kemudian beliau bersujud. Wa sajadan nasu ma'ah, orang-orang bersujud bersama beliau. Falamma kana yaumun akhar, tatkala di hari yang lain, qara'aha, beliau membacanya. Falamma balagha sajdah, tatkala beliau mencapai sajdah, apa ini? Tashazzana an-nasu lis-sujud. Diartikan apa? Ta'ahub, yaitu bersiap-siap. Tahayyuk, ya bersiap-siap. Baik, untuk sujud. Faqal innama hiya taubatu nabiyyin. Dia itu hanyalah taubatnya seorang nabi. Walakin ra'aitukum tasaizantum, gitu kan? Tasazzan, gitu ya. Tum. Fanazala fasajat. Tapi aku lihat kalian sudah bersiap-siap untuk sujud, maka Nabi pun turun untuk bersujud. Ada komentar, iya sahih. Tafarrada bi Abu Dawud wa isnaduhu ala syarti sahih. Sahih. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Affan bin Muslim As-Saffar siqah. Haddatsana Yazid bin Zurai, ini Raihanatu Iraq siqah. Qala haddatsana Humaid. Ini Humaid yang mana ya kalau di level ini ya? Haddatsana Bakar huwa Bakar bin Umar wa Abu Siddiq An-Naji. Ada komentar tak? Annahu akhbarahu anna Aba Sa'id Al-Khudri ra'a ru'ya, ia melihat suatu mimpi. Annahu yaktubu Sad, beliau menulis surat Sad.
Falamma balagha ila allati yasjudu biha, ketika sampai kepada ayat yang ada sujud di situ, ra'ad dawata wal qalam, beliau melihat dakwat dan pen, wa kulla syai', melihat segala sesuatu, bihadratihi inqalaba sajidan, yang hadir di sekelilingnya semua berbalik sujud. Qal wa qasaha 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yasjudu biha ba'du, setelah itu Nabi senantiasa sujud dengan sebab ayat tadi. Tafarrada bihi Ahmad. Apakah ada komentar? Tak dikomentari ya. Thayyib. Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Muhammad ibni Yazid ibni Khunais. Hadisnya dihasankan di sini di dalam Sahih Tirmidzi Syekh Al-Albani. Anil Hasan ibni Muhammad ibni Ubaidillah ibni Abi Yazid qala li Ibnu Juraij hadatsani jadduka, datukmu yaitu Ubaidullah bin Abi Yazid memberikan hadis padaku. Ani bin Abbas qala jaa rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada lelaki yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, inni ra'aitu fima yaron naim. Mungkin ini boleh saling menguatkan ya. Sesungguhnya saya bermimpi seperti apa yang dilihat oleh orang yang tidur, ka'anni usolli khalfa syajarah, seakan-akan saya sedang sholat di belakang pohon. Faqara'tu sajdah, kemudian saya membaca surat as-sajdah. Entah apakah surat as-sajdah atau surat yang di dalamnya ada sujud, memang yang itu. Fasajatu, kemudian saya bersujud. Fasajadati syajarah li sujudi, pohon itu juga ikut bersujud dengan sebab sujud saya. Fasami'tuha taqul wa hiya sajidah, saya mendengar pohon itu berkata dalam keadaan sujud, Allahumma aktub li biha indaka ajran, ya Allah, catatlah atau tetapkanlah untukku dengan sujud ini pahala di sisimu. Waj'alha li indaka dzukhran, jadikan sujud ini sebagai simpanan di sisimu untukku. Wada'anni biha wizran, dan hilangkanlah dariku dengan sujud ini dosa. Wa qabalha minni, dan terimalah sujud ini dariku, kama qabilta min abdika Daud, sebagaimana engkau menerima dari hambamu Daud. Jelas kalau Nabi Daud terkait dengan surat Shad itu ya. Qala Ibnu Abbas fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qam, maka saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Faqara as-sajdah, membaca ayat sujud tersebut. Summa sajad, kemudian bersujud. Fasami'tuhu yaqulu wa huwa sajid, saya mendengar beliau berkata dalam keadaan sujud, kama hakar rajulu an kalami syajarah, seperti yang diceritakan oleh lelaki itu dari ucapan pohon tersebut. Summa qala Tirmidzi gharib, ini sanad ini asing, la na'rifuhu illa min hadzal wajh, kami tidak mengenalinya kecuali dari sanad ini. Sayang tak ada keterangan yang cukup. Baik, wa qad dzakara ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir telah menyebutkan annahu alaihi salam maka sajidan arba'ina yauman. Wah, entah kalau tambahan macam ini, bahwasanya Nabi Daud tetap tinggal dalam keadaan sujud selama 40 hari. Lalu sholatnya gimana? Kewajiban sholat dan kewajiban mengurus umat atau apa? Ya, ini tambahan Israiliyat, tak tahu dapat dari mana. Perlu sanad yang jelas, ini perkara gaib. Qalahu Mujahid wal Hasan wa ghairuhuma, tanpa menyebutkan dapat dari mana. Wa warada fi dzalika hadisun marfu, datang tentang masalah itu hadis yang marfu, bahwasanya Nabi Daud sujudnya sampai 40 hari itu. Lakinnahu min riwayati Yazid Ar-Raqashi, Yazid bin Aban Ar-Raqashi, jelas beliau matruk, ahli ibadah tapi hafalannya rusak, rahimahullah. Wa huwa dhaifun matrukur riwayah, lemah riwayatnya, wajib ditinggalkan. Ya, banyak kepalsuan yang tanpa beliau sadari. Qala Allah Ta'ala faghafarna lahu dzalik, maka kami mengampuni untuknya kekeliruannya tadi. Wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab, dan sesungguhnya dia di sisi kami benar-benar mendapatkan kedekatan dan tempat kembali yang bagus. Wa inna lahu yaumal qiyamah la zulfa,
Sesungguhnya di hari kiamat dia benar-benar akan mendapatkan kedekatan, wahia al-qurbah, iya kedekatan, allati yuqarribuhu Allahu biha, yang mana dengan itu Allah akan mendekatkannya, sama ya, wa yudnihi, sama mendekatkannya, min hadirati qudusihi, ke hadirat, ya ke, yaitu didekatkan kepada zatnya, kepada dirinya. Secara umum surga jelas di dekat Allah Ta'ala. Bisa babiha, dengan sebab sujud tadi. Kama sabata fil hadis, sebagaimana telah pasti dalam hadis, al-muqsituna ala manabira min nurin an yaminir rahman. Orang-orang yang adil, mereka berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Baik, Masya Allah. Jelas Nabi Dawud adil. Wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Mereka siapa? Alladzina yuqsituna fi ahlihim, orang yang bersikap adil di keluarga mereka, wa hukmihim, dan dalam hukum mereka, wa ma walu, dan mereka tidak berhenti, walu fataru, tidak berhenti dari sikap adil, senantiasa berusaha adil. Ilahuna wallahu a'lam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Jika kita tersadar daripada dosa, Alice, boleh kita sujud juga? Tak tahu ya. Entah kalau macam itu. Kalau berdasarkan hadis Abi Hurairah yang berdasarkan hadis Abi Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu gantinya ada caranya adalah dengan sholat 2 rakaat. Cuma ma'ruf hadisnya ada penyakitnya, diperselisihkan. Tapi kata Imam Ibnu Utsaimin, cukup kita mengamalkan sholat wudhu, yang mana dengan itu dosa-dosa diampuni dan seterusnya. Wallahu a'lam.